welcome to our podcast Chillcast Talk. Di podcast kita kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dan mengulik sedikit demi sedikit tentang perduniaan anak usia dini yang pastinya akan bermanfaat banget nih buat kita semua. Sebelumnya aku izin memperkenalkan diri, saya Syifa Fauzi Anwar sebagai mahasiswa semester 4 Prodi PG PAUD UPI Kampus Serang. Dan rekan saya, Syahla Arnia, saya juga mahasiswa semester 4 Prodi PG PAUD di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. Nah, Syahla Arnia ini tentunya akan menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Baik, langsung aja tanpa berlama-lama, kita ngobrol-ngobrol dan ngulik sedikit demi sedikit tentang apa teh? Tentang positif parenting. Nah, atau biasa kita sebut dengan pola asuh yang positif nih. Sebelumnya, sebelum ke ranah pola asuh yang positif, aku mau nanya nih, apa sih sebenarnya parenting itu? Terus juga apakah penting dan adakah tujuannya? Oke, langsung aja aku jawab ya Teh. Ya, silakan deh jawab. Jadi kalau menurut parenting itu dari menurut Wikipedia itu, parenting itu termasuk kepengasuhan anak yang dimana mempromosikan dan mendukung fisik ataupun secara emosional gitu. Dan sosial dan itu tuh juga membantu kecerdasan perkembangan anak dan mulai dari bayi sampai nanti dia dewasa gitu. Dan itu pun juga gak harus biologis gitu. Mungkin kalau dari orang tua angkat tuh juga bisa gitu. Dan mungkin kalau misalkan dilihat dari tujuannya ya sebenarnya banyak kalau untuk tujuan parenting itu gitu. Yang pertama itu bisa menjadi perkembangan tumbuh kembang anak gitu. Karena bisa dilihat dari contoh-contoh yang sudah kita lihat gitu ya. Kalau misalnya kita memulai dengan parenting yang buruk, itu pasti perkembangan anaknya juga pasti buruk gitu. Dan tadi apa pertanyaan terakhir itu? Tujuannya teh, manfaat tadi. Ya, manfaatnya mungkin untuk pola asuh ini tuh ya tadi ya, yang sudah aku sebutkan bahwa untuk perkembangan anak itu memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak gitu. Jadi emang bener-bener penting banget dari kecil harus polanya itu harus benar-benar penting banget Teh, karena memang seperti itu. Dan memang tujuan parenting sendiri kan juga ingin untuk menambah wawasan pengetahuan orang tua dalam pengasuhan anak ya gitu. Jadi nggak sembarang pola asuh parenting itu bisa diterapkan ya. Iya betul. Oke, lanjut. Di sini yang membuat saya penasaran nih Teh, mengapa dengan salahnya pola asuh itu bisa menyebabkan kekerasan fisik dan semacamnya yang negatif lah. Oke, mungkin di sini aku bakal ngejelasin panjang ya, tapi nggak terlalu panjang banget gitu ya. Kenapa? Kalau pola asuh yang salah itu bisa menyebabkan kekerasan fisik. Mungkin bisa dilihat misal ya, kita ambil contoh ada orang tua yang sangat pekerja keras gitu, atau bisa dibilang workaholic gitu ya. Dan mungkin dari si orang tua ini tuh jarang memberikan kasih sayang. Nah, mulai dari situ kan anak pasti kayak, aku kurang kasih sayang nih gitu. Masa kasih sayang aja di rumah nggak dapet, aku harus cari luar gitu. Nah, pasti dari situ si anak tuh melakukan hal yang apa yang dia suka, hal apa yang dia senang, sehingga bisa menarik perhatian dia. Dan menurut itu menarik perhatian itu udah termasuk mendapatkan kasih sayang. Dan bisa juga dibalik dimana orang tua yang workaholic itu menuntut anaknya untuk mendapatkan hasil yang bagus. Ketika si anak ini nggak mendapatkan hasil yang bagus, ada tuntutan dari orang tua yang dimana misalnya anak harus mendapatkan nilai yang bagus, dan ketika si anak nggak dapat nilai bagus, anak ini akan mendapat hukuman yang setimpal. Misal entah itu dibentak, entah itu dia dikurung selama sehari semalam, entah itu dia kena pukul, entah itu apa dan sebagainya. Dan kekerasan fisik itu anak kan bisa mencontoh apa yang orang tua contohkan, bukan contoh hasil. Lebih baiknya apa yang orang tua melakukan ke anak itu pasti anak bisa mencontohnya gitu. Nah, mulai dari situ itu yang menyebabkan kekerasan fisik gitu, dan itu bisa bukan menular sih, ibaratnya kayak mungkin kalau ada apa-apa dia langsung tabok atau apa langsung tabok gitu. Jadi seperti itu sih kekerasan fisiknya. Terus mungkin dari sini juga bisa efeknya bisa sampai nanti dia besar gitu. Kalau misalnya memang dia senang melakukan kekerasan fisik, itu bisa juga kan
dapat panggilan terus menerus dari BK gitu kan, atau bimbingan konseling misalnya. Jadi jangka panjang ya nanti akan iya, jangka panjang gitu untuk keributannya seperti itu gitu loh. Walaupun hal sekecil apapun di situ pasti bakal terus menerus sampai dia dewasa. Dan ini juga nggak berlaku untuk orang tua aja. Kalaupun memang misalkan ada alternatif ya, misal si orang tua ini yang workaholic ini seharusnya mencari pengasuh anak yang memang berdedikasi, sangat-sangat berdedikasi untuk pengasuhannya yang bagus gitu loh. Nah kan banyak ya kasusnya sekarang yang pengasuh itu yang menyeleweng gitu loh, yang misal sama majikannya disuruh ini tapi ternyata nyeleweng gitu loh, kayak misalkan si anak nggak nurut sama pengasuhnya malah dibentak, malah dicubit, ataupun bisa kayak dijambak, bahkan kan itu nggak etis loh buat anak kecil gitu loh. Jadi kayak gitu sih, dan perlu digarisbawahi bahwa anak itu akan meniru apa yang orang tua lakukan ke anaknya, ataupun bisa juga ada pepatah yang bilang buah nggak jatuh dari pohonnya gitu. Jadi itu pola asuh yang bisa menyebabkan kekerasan fisik yang benar-benar parah ya Teh, sampai ke depannya. Oke, lanjut. Jadi jika dilihat nih dari beberapa contoh yang telah disebutkan tadi, siapa saja yang menjadi peran penting dalam pola asuh atau pengasuhan positif ini Teh? Oke, untuk jadi kan dari beberapa contoh Iya, sebelumnya contoh yang sebelum tadi telah dijelaskan. Oke, untuk peran penting dalam pola asuh positif ini gitu, udah pasti orang tua ya. Orang tua itu udah berperan penting banget, ayah dan ibu. Terus gimana kalau misalkan anak yang broken home ya kan? Aku kalau misalnya saran dari aku ya, itu harus sebelum mereka berpisah itu harus ada komitmen yang dimana orang tua ini harus bisa membagi rata parentingnya gitu. Ketika anak sedang bersama ayah, ya si ayah ini harus bisa menerapkan parenting yang baik untuk si anaknya gitu. Ataupun kalau misalnya si anak ini sedang bersama ibunya, anak ini bisa si ibu ini bisa menerapkan parenting yang baik juga untuk anaknya gitu. Dan gimana caranya parenting, caretaking, or mothering ini tuh mendapatkan pertukaran yang disebutkan dalam tinjauan dan pertimbangan penting lainnya gitu. Terus mungkin aku ngambil salah satu contoh ya. Misal ada yang bernama ada ibu yang bernama Lisa gitu ya. Di sini ibu Lisa ini mempunyai anak yang umurnya 5 tahun. Di sini ibu Lisa ini dia itu orangnya penyayang gitu, mulai dari dikasih sayangnya gitu, terus sampai lingkungannya diperhatikan, mulai dari makannya dijaga, terus apa segala macamnya itu pokoknya dijaga lah gitu. Tapi yang harus diperhatikan bahwa kalau misalkan terlalu berlebihan gitu loh kasih sayangnya, si anak ini kan mungkin menjadi manja ya. Nah sisi negatifnya ini menjadi manja, dan mungkin sikap manjanya ini bisa kebawa keluar gitu loh. Dengan sikap manjanya ini ketika dia berbaur sama temannya, dia itu bisa bersikap seenaknya terhadap temannya, entah itu memukul juga, entah itu dia menyuruh, entah itu dia nangis kejar-kejar yang gak jelas gitu kan ya. Nah itu termasuk bisa dibilang parenting yang gagal karena dia terlalu over untuk memberikan kasih sayang gitu. Jadi gak baik juga sih sebenarnya ya untuk ngasih kasih sayang yang berlebihan. Jadi parenting yang kurang juga nggak baik, yang berlebihan juga nggak baik. Jadi harusnya seimbang. Oke, udah Teh, segitu aja. Iya, Aku mau lagi aja. nih. Karena tadi sudah dipaparkan ya bagaimana pola asuh yang positif, boleh nggak saya tahu bagaimana penerapan pola asuh yang positif yang baik itu seperti apa? Apakah ada contoh di realitanya? Oke, mungkin untuk contoh realitanya kita bisa lihat dari Kak Okristiana Dewi ya. Oh iya. Nah, itu kan dia parentingnya bagus banget ya. Antara ke anak yang sini sama sini itu setara gitu loh. Nggak ada yang namanya pilih kasih gitu. Karena kan anaknya masih kecil banget. Nah, iya itu kan jaraknya deket-deket banget ya Teh. Nah, itu di situ kita bisa mencontoh bahwa parenting itu bukan sembarang ilmu yang ibaratnya bukan sembarang ilmu yang bisa kita sepelekan gitu loh, karena anak itu bisa saja merasa kayak si kakak ini paling misalnya aku mah enggak gitu loh kan. Jadi kalau pilih kasih kan agak gimana gitu kan ya. Mungkin kalau kita pun juga sebagai anak kalau misalnya dipilih kasih sama orang tua kan kayak enggak banget gitu kan. Enggak boleh ya guys. Enggak boleh gitu. Jadi
Untuk penerapannya pun mungkin bisa kita dari cara merawatnya, dari cara komunikasi kita bersama anak gitu. Terus mulai dari penjagaannya, penjagaannya juga macam-macam, ada penjagaan dari nutrisi makanan, penjagaan dari lingkungan pergaulan, penjagaan dari tutur bahasa gitu. Sebenarnya banyak banget sih untuk penerapannya itu ya. Cuman kita bisa ngambil contohnya tuh dari Kak Oki sama Dewi gitu, yang sabar ngadepin anak yang gimana caranya olah asuhnya itu ke ranah positif gitu. Dan Ditambah ya ditambah tadi kekerasan. Bu Oki Setiania Dewi ini tuh kayak pekerja keras banget kan, dia bisa balance antara pekerjaan dan juga parenting ke anak-anaknya juga. Gitu. Jadi kita bisa dilihat gitu ya. Kalau memang misal nih kita mau menjadi wanita karir ya kan ya, Amin. kita bisa mencontoh dari Kak Oki Setiania Dewi ini gitu. Gitu. Wah, ternyata keren banget tentang positif parenting itu. Jadi guys, yang saya simpulkan ini ya. Jadi pengasuhan positif itu adalah hubungan yang berkesinambungan antara orang tua dan anak-anak, atau anak-anak yang meliputi pengasuhan pengajaran, memimpin, berkomunikasi, dan menyediakan kebutuhan anak secara konsisten tanpa syarat. Nah, udah nggak sih Teh, segini aja Ya, mungkin karena waktunya juga ya Teh. Jadi parenting ini positif ini sangat penting sehingga dapat membuktikan bahwa parenting ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Sebenarnya banyak sekali yang kita pengen sharing-sharing aja, tapi karena mengingat waktu yang telah ditentukan oleh Ibu Pepi Nuronia, jadi kita cukup sampai sini saja. Saya Syifa Fauzia Anwar sebagai pemandu podcast kali ini dan Syahlarnia sebagai narasumber podcast kali ini. Senang bisa berbagi ilmu melalui Chillcast Talks. Kami ucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan dan menyimak podcast kami. Jika ingin lebih melihat-lihat yang lainnya bisa cek YouTube PG PAUD B. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.